Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Harga kedelai impor tembus Rp13.000 per kilogram. Rajin tahu tempe terancam gulung tikar. Menghadapi laga kedua pertandingan persahabatan melawan Curaçao malam ini, Timnas Garuda berlatih fisik di Stadion Sidolik, Bandung. Warga beternak lebah madu yang tak menyengat di permukiman padat wilayah Cibangkong, Kota Bandung. Kodam 3 Siliwangi memberikan bantuan belasan ribu benih ikan nila kepada warga desa Bagendit, Garut. 12.000 ekor benih ikan nila ditebar di sepanjang kali di desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Kamis minggu lalu. Bantuan ini diberikan oleh Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo bersama Danrem 062 Tarumanegara dan Dandung 0611 Garut bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Penebaran benih ikan nila dilakukan agar ikan nila tersebut bisa dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama di saat kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah terpukul akibat kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Selain penebaran benih ikan nila, Pangdam juga memberikan bantuan paket sembako. Sementara itu, seekor anak buaya ditemukan warga yang sedang mencari ikan di rawa desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Warga khawatir dengan kehadiran induk buaya. Seekor anak buaya berukuran 1 meter dengan berat 10 kg ini membuat geger warga Kampung Pasir Buah, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jumat lalu. Buaya ditemukan warga yang sedang mencari ikan dengan menggunakan setrum. Buaya yang kaget tersengat listrik melompat dari rawa dan ditangkap warga. Salah satu pemilik tempat pemancingan sudah menduga adanya buaya sejak 2 hari sebelumnya. Awalnya itu yang mancing, pas gitu kejebuk-kejebuk di belakang pantatnya. Buntutnya ya? Iya, di pantat itu. Dikirain ikan gabus, tahunya anak buaya. Nah, pas gitu sehari tuh di itu nggak ketemu. Mungkin dia kaget. Digerebek terus dikejar. Loncat ya? Nah, loncat pas itu. Warga yang sering memancing dan mencari tutut di sepanjang kali di wilayah Desa Lemah Mulia pun merasa khawatir dengan kehadiran binatang buas tersebut. Khawatir ya, Pak? Iya. Kenapa, Pak? Ya khawatir aja. Takutnya pas lagi enak-enak mancing ada di sampingnya, Pak? Lihat Lampung. Tahu-tahu di pinggir ada buaya gitu. Informasi katanya ada lagi, Pak? Katanya ada sih satu lagi. Salah. Satu lagi. Jembatan itu. Ukurannya lebih besar atau lebih kecil, Pak? Lebih besar. Diduga induk dari buaya yang ditangkap warga masih berada di sekitar wilayah desa. Sedang anak buaya yang ditangkap warga telah diserahkan ke penangkaran buaya di Belanakan, Subang. Syamsul Nursam melaporkan dari Karawang. Usai tumbangkan Curaçao dengan skor 3-2 dalam laga pertama FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Timnas Indonesia kembali menggelar latihan pemulihan fisik di Stadion Sidolik, Bandung. Tanpa didampingi pelatih Shin Taeyong, Timnas Indonesia kembali menggelar latihan pemulihan fisik usai menumbangkan Curaçao dengan skor 3-2 dalam laga pertama FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di bawah teriknya matahari Stadion Sidolik di Kota Bandung, para pemain berlatih fisik agar kondisi mereka kembali fit jelang pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Timnas Garuda akan kembali menggelar pertandingan kedua kontra Curaçao dalam laga FIFA Matchday pada 27 September mendatang di Stadion Pakansari, Bogor. Muhammad Riza melaporkan dari Kota Bandung. Setelah sempat tutup selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, sejumlah objek wisata malam di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat kembali beroperasi.
Objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat seakan tak pernah kehabisan daya tariknya. Salah satunya adalah Lembang Wonderland yang bakal bikin pengunjung termasuk anak-anak akan merasa betah di sini. Sesuai namanya, objek wisata ini memiliki taman rekreasi yang unik bermandikan cahaya warna-warni terutama saat berkunjung di malam hari. Pengunjung bakal diajak berkelana ke negeri fantasi seperti dalam cerita Alice in Wonderland. Ada 3 area di tempat ini, mulai dari Sweet Field, rumah pohon, dan es krim area. Semua area tersebut punya keunikannya masing-masing. Seperti zona es krim area misalnya, wisatawan bisa berfoto di antara deretan patung atau ornamen es krim dan permen raksasa. Sensasi taman hiburan luar ruangan ini menarik pengunjung tak hanya warga Bandung Raya, tapi juga wisatawan dari luar kota. Ternyata bagus banget di sini, bisa wisata malam ya. Kami baru tahu malah di sini bagus banget. Apa aja yang tadi yang bikin ibu menarik itu ada? Suasananya, jadi kita bener-bener kayak masuk di Wonderland. Gitu. Baru pertama kali nggak ada wisata dengan konsep seperti ini? Iya, baru pertama kali. Kita juga dari luar kota. Lembang Wonderland sempat ditutup selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Namun, begitu dibuka kembali awal September lalu, jumlah pengunjung berangsur-angsur naik. Sudah mulai naik, tapi belum sampai normal banget karena untuk COVID sekarang kita tapi untuk tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun sekarang lagi walaupun sekarang sudah longgar ya. Udah longgar, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan. Harapan dari aku sih untuk kedepannya semoga tempat Lembang Wonderland bisa menghibur buat yang datang. Harga tiket masuk yang terjangkau Rp25.000 per orang dan bisa sepuasnya menikmati sensasi wisata malam bermandikan cahaya jadi daya tarik tersendiri. Objek wisata ini sudah buka sejak pukul 14 siang hingga 22 malam. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Pernahkah Anda mendengar urban beekeeping atau beternak lebah madu di perkotaan? Sekelompok warga di Jalan Cibangkong, Kota Bandung membudidayakan lebah madu trigona di gang sempit dan pekarangan rumah. Jika biasanya beternak lebah madu dilakukan di hutan dan lahan hijau yang luas, berbeda dengan sekelompok warga di kawasan Jalan Cibangkong, Kota Bandung. Warga memanfaatkan gang sempit dan pekarangan rumah untuk membuat taman madu lebah trigona atau tamalago. Ide unik budidaya lebah madu di gang sempit dan pekarangan rumah muncul karena lingkungan rumah warga terasa gersang, sehingga warga melakukan penghijauan dengan menanam tanaman dan bunga yang menjadi tempat lebah mencari madu. Meski hanya terdapat 4 koloni lebah di Tamalago, namun dalam sekali panen dapat menghasilkan 15 kg madu yang akan dibagikan kepada warga. Terbukti begitu, alhamdulillah, dari sekitar 20 kotak yang saya punya, per kotaknya bisa menghasilkan sampai 3/4 kilo. Di lingkungan kita itu tidak ada penghijauan sama sekali pada saat itu ya. Jadi dan juga areanya di dekat pasar. Jadi saya berpikir kenapa kita tidak hijaukan lingkungan kita dengan apa? Tanaman-tanaman pakan lebah yang bermanfaat untuk siapa? Untuk kitanya bermanfaat, untuk lingkungannya juga jadi go green ya. Salah satu alasan warga memilih lebah trigona untuk dibudidayakan adalah karena lebah ini tidak memiliki sengat sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Rasa madu lebah trigona juga berbeda dengan madu pada umumnya. Madu lebah trigona kaya dengan vitamin C sehingga rasanya cukup asam. Selain itu, madu trigona juga mengandung propolis. Tak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, sebagian warga juga menjual hasil panen madu trigona dari Tamalago. Madu dijual dengan harga Rp65.000 hingga Rp175.000 per kilogram. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.